Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara sudah mendengar firman Tuhan yang berkata upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Pertanyaan saya, seserius apa kita menghindari dosa? Maka itu menunjukkan demikian seriusnya kita menjauhkan kehidupan kita dari maut. Bagaimana kita supaya terus terhindar dari keberdosaan di dalam hidup kita? Saya ingin mengajak saudara belajar dari Yusuf ketika di rumah Potifar. Dia berhasil selalu membuat pekerjaan tuannya lebih mudah, bahkan dikatakan rumah tuannya diberkati. Maka apa yang terjadi saudaraku? Yusuf diberikan kuasa sedemikian banyak. Tapi tidak hanya itu, istri Potifar pun tertarik kepadanya. Ayat yang ke-7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih berkuasa daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya sedang, dan dari sisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Tadi dikatakan saudaraku, di ayat yang ke-9, Yusuf takut akan Tuhan. Dia berkata, aku akan berdosa kepada Tuhan. Aku akan mendapatkan murka Allah. Jangan sekali-sekali aku berbuat dosa. Ya, dosa adalah tindakan-tindakan yang melanggar apa yang Tuhan kehendaki. Saat kita melanggar apa yang Tuhan katakan, maka itu sudah cukup menunjukkan bahwa kita tidak takut akan Tuhan. Ingat, pertama, hanya orang yang takut akan Tuhan yang akan berusaha untuk terus-menerus mematikan kuasa dosa dalam dirinya. Yang kedua, saudaraku, apa yang Yusuf lakukan? Yang Yusuf lakukan adalah dia memiliki keteguhan iman. Dia memiliki keteguhan iman, dikatakan tadi sekalipun sudah berulang kali istri daripada Potifar membujuknya, dia tetap berkata tidak. Imannya berkata, ini adalah pekerjaan si jahat. Saudara ingat di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa mengaum-aum mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9 bagian A berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Saya kira Yusuf sudah menunjukkan setiap hari digoda, setiap hari dia dibujuk, tapi Yusuf tetap tidak mau. Dan yang ketiga, yang Yusuf lakukan adalah lari dari godaan itu. Dia tidak menyayangkan bajunya. Dia lepaskan bajunya dan lari daripada dosa itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tangan saudara ada sumber dosa, yaitu handphone, yang membuat kita sering sekali jatuh ke dalam dosa. Jadi sekarang, orang bukan lari dari dosa, orang bahkan tidur dengan dosa. Orang bahkan dekat-dekat dengan sumber dosa. Saudara lihat bagaimana Yusuf terhindar dari keberdosaan hidup. Yang pertama adalah takut Tuhan. Yang kedua adalah kuat dalam iman. Dan yang ketiga adalah lari dari segala godaan untuk berdosa. Mari kita belajar supaya 3 hal ini
ditambah dengan satu hal yang terakhir, yaitu takut akan kematian yang membinasakan. Karena Roma 6 ayat 23 tadi berkata, upah dosa adalah maut. 4 hal ini akan menolong kita keluar dari kehidupan keberdosaan, hidup yang terus-menerus hari lepas hari bergelimang dengan dosa. Dosa memisahkan kita dari Tuhan. Dosa menutup berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Doa saya, saudara dimerdekakan. Amin.